Memasuki awal tahun 2026, harga HP ternyata sudah mulai mengalami penyesuaian harga. Dari pantauan di lapangan, sejumlah penjual yang kami temui di ITC Mall Ambassador Jakarta mengonfirmasi bahwa kenaikan ini terjadi di hampir semua kelas, mulai dari mid-range hingga flagship. Di segmen mid-range, kenaikan harga rata-rata berada di kisaran 200.000 hingga 500.000, tergantung merek dan tipenya. Sementara di kelas flagship, kenaikan relatif lebih tipis, sekitar 300 ribuan. Kalau kenaikan ada sih. Kalau dari kelas yang mid-range sampai yang flagship juga ada sih kenaikan. Kalau misalkan yang dari kelas mid-range itu biasanya di kisaran 200 sampai 500, tergantung merek handphonenya. Kalau flagship biasanya kisaran di ada yang 200, 300 tergantung dari tipe merek sih. Setiap merek beda-beda soalnya. Kalau yang paling banyak sih di brand Oppo. Kalau brand Oppo biasanya dia untuk kenaikannya bisa sampai 500.000. Itu yang mid-range. Yang flagshipnya kisaran 300-an. Tak hanya itu, penyesuaian harga juga mulai diberlakukan sejak awal Februari 2026. Setiap merek memiliki kebijakan yang berbeda, dengan kenaikan mulai dari Rp100.000 per unit. Pada brand Infinix salah satunya, kenaikan ini terjadi di lini entry level hingga mid-range, seperti seri Hot, Smart, hingga Smart 10 Plus. Kita kenaikannya per bulan Februari kemarin Kak, per tanggal 1 kita mulai naik harganya. Setiap brand sih sebenarnya beda-beda Kak. Kalau kayak brand aku sendiri itu kenaikannya cuma 100.000 per item. Kalau untuk Infinix sendiri itu kenaikannya di seri Hot 60 series sama di seri Smart dan di Smart 10 Plus-nya. Dia naiknya 100.000 Kak. Contohnya kayak Hot 60 Pro Plus itu dari harga 2699 jadi 2799 kayak gitu. Masih menurut Indro, jika dibandingkan dengan tahun lalu, kenaikan harga HP di awal 2026 cukup terasa di toko mereka. Kalau tahun lalu sih lebih murah sih jatuhnya. Kenaikannya bisa 30% ada. Di sisi lain, menurut Devi, kenaikan ini mulai dirasakan konsumen sejak awal Februari 2026. Meski penjualan masih berjalan, perubahan harga kerap memicu pertanyaan dari pembeli, terutama saat melihat selisih harga yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau lebih jualnya sih ada ya Kak kita ya, biasanya ada. Tapi kayak sedikit konsumen kan pada tahunnya harganya awalnya misalkan dari harga awal 11 jadi ke 12 itu kan sedikit membuat mereka tuh kok naik, ada apa penjelasannya. Jadi kita harus emang benar-benar menjelaskan usernya kenapa ada kenaikan harga per tanggal 1 Februari kemarin. Di tengah kenaikan HP baru berbeda dengan HP bekas. Dari keterangan Tri Indro, harga HP bekas relatif tidak mengalami kenaikan. Kalau second enggak sih, karena kan kalau second kan kita berdasarkan dari yang kita jual gitu, bukan dari kita baru kan kita dari distributor gitu. Selain itu, dari sisi penjual counter, dampaknya dinilai tidak terlalu signifikan terkait kenaikan harga HP di awal tahun 2026. Sebenarnya sih dampak yang signifikan nggak ada sih, cuman customer ada sedikit keluhan aja gitu. Keluhan yang biasanya itu dapat harga misalkan 2 juta itu jadi 2,4. Namun, dari sisi promotor, dampak kenaikan harga justru terasa lebih besar. Banyak Kak dampaknya, karena pertama dari usernya juga kita harus meyakinkan user kenapa kita ada kenaikan harga tadi. Yang kedua juga sekarang kan traffic kita memang lagi sangat-sangat lagi low, mungkin karena menyambut tahun puasa juga ya. Jadi kenaikannya itu emang dampak banget Kak untuk saat ini. Dari sisi penjual counter, penjualan karena kenaikan HP di awal tahun 2026 dinilai masih relatif stabil dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kalau dibilang turun nggak juga sih, standar-standar aja sebenarnya. Karena kan kita ngejelasin kenaikan itu kan memang dari sananya bukan dari kitanya gitu. Karena kelangkaan dari sumber RAM gitu. Dari sumber RAM itu ya. Iya, kelangkaan itu. Namun, pandangan berbeda datang dari sisi promotor. Untuk saat ini penjualan justru mengalami penurunan. Untuk saat ini masih ada mengalami penurunan karena mungkin pertama user banyak kaget di harga penurunan tadi, yang kedua juga kita lagi mengalami traffic yang lagi sulit juga saat ini Kak. Menurut Tri Indro, jika kenaikan harga terus berlanjut akibat kelangkaan RAM, ia memprediksi minat beli konsumen bisa melemah, terutama pada HP baru nantinya. Prediksinya kalau misalkan kelangkaan RAM terus dan terus berjalan terus kenaikan terus berlanjut sih bisa jadi orang jadi malas beli handphone nanti takutnya gitu. Soalnya orang yang cari kebanyakan lagi yang seri menengah ke bawah gitu. Mungkin kalau untuk stok lagi sih kayaknya enggak sih. Kalau emang
misalkan nggak berjalan gitu. Tapi kalau jalan ya kita stok gitu. Kita stoknya dikit sih paling. Oh, Iya, kalau misalkan ntar kejual lagi baru kita stok lagi gitu. Di sisi lain, Devi menilai kondisi pasar antar brand masih relatif seimbang. Tidak ada satu merek pun yang diprediksi kehilangan pasar secara signifikan, karena semua brand dinilai sudah mengantisipasi risiko kenaikan harga sejak jauh hari. Apa ya, mungkin kita juga belum bisa memprediksi juga sih karena rata-rata imbang Kak. Benernya kalau dibilang semua brand semuanya rata sih Kak, nggak ada yang bakal kehilangan apa karena traffic emang penjualan dari satu brand ke brand tuh rata-rata hampir angkanya sama. Jadi kalau untuk kayak kehilangan atau siap resiko, semua brand insya Allah udah siap semua karena kan sebelum kita kenaikan kita udah diinfo dari awal bakal ada kenaikan harga di tahun sekian-sekian, makanya kita sebelum tahun ini terbit kita udah info ke user-user sebelum beli tahun di akhir bulan Desember kemarin. Tapi kalau untuk kehilangan kayak resiko tuh semua brand pasti udah siap untuk resikonya masing-masing. Di tengah kenaikan harga HP, Devi berharap pasokan kembali stabil agar harga tidak semakin membebani konsumen. Tantangan ini diatasi dengan pendekatan persuasif, edukasi soal kenaikan harga, serta follow up rutin agar informasi tetap transparan. Paling kita follow up ke user Kak, follow up ke user, banyak-banyak iklan, dan juga kita banyak informasi ke user tentang harga-harga. Jadi kan mereka ketika kita kan ada yang namanya database nih. Nah, database itu yang kita kelola untuk update terus setiap harinya. Kita share ke user. Jadi user tuh kalau sebelum kita bahas kan, oh ini harga kenaikan sekian-sekian. Itu paling yang kita mainnya Kak. Namun, harapan Tri untuk kedepannya tidak ada lagi kelangkaan RAM maupun kenaikan harga ponsel baru, agar penjualan lebih mudah dan tidak memberatkan konsumen, terutama yang memiliki anggaran terbatas. Harapannya sih kalau bisa jangan ada kelangkaan lagi gitu. Terus kalau bisa harganya ya jangan ada kenaikan gitu, biar kita juga jualnya juga lebih mudah dan customer juga nggak ngeberatin juga, karena kan customer ada yang ngeberatin juga gitu. Oh harga segini sekian masa berat gitu, apalagi dengan misalkan customer itu uangnya pas-pasan atau gimana, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Selain itu, Tri juga mengandalkan promo tipis-tipis agar penjualannya tetap ramai, meski di tengah kenaikan harga HP baru di awal tahun 2026 ini. Paling kita kalau gitu ngadain promo sih, promo tipis-tipis aja gitu. ya contohnya misalnya kayak gimana Pak? Kayak misalkan free temper glass gitu, ataupun casing gitu. Lebih ke bundling lah berarti. Iya, lebih ke banding. Devi juga mengungkapkan bahwa ia sudah menyiapkan strategi promosi yang lebih fleksibel. Kalau untuk promo itu biasanya setiap brand beda-beda. Biasanya menjelang, gini kan ada lagi momen lebaran nih. Biasanya seminggu sebelum lebaran itu bakal ada promo-promo, tapi kita untuk saat ini belum diinfokan lagi untuk selanjutnya. Dari sisi Dadi Gautama bilang, HP masih dianggap sebagai kebutuhan saja, sehingga keputusan membeli tetap dilakukan meski ada kenaikan harga. Saya pikir tidak terlalu beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Artinya kalau memang itu sudah menjadi kebutuhan, kita akan melakukan pembelian. Di sisi lain, Nadine justru cenderung lebih selektif dalam pembelian yang disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Memilih HP dengan spesifikasi yang cukup tanpa harus membayar terlalu mahal. Saya pilih dengan harga yang mungkin masih masuk dengan budget saya, tapi juga tetap dengan spek yang pas dengan kebutuhan saya, sehingga mungkin nggak terlalu mahal atau nggak terlalu murah juga. Sampai kayak 20 jutaan itu jujur untuk sebuah handphone mahal banget. Mahal banget. Iya. Ketika harga HP ikut naik, Dadik dan Nadine bakal semakin selektif dalam menentukan pilihan. Spesifikasi kini menjadi pertimbangan utama, terutama fitur yang dirasa benar-benar dibutuhkan. Ada yang menurut saya overpriced ya, dengan karena persaingan lebih makin ketat ya. Nah kalau saya mungkin lebih banyak melihat fitur-fitur fotografinya, dan ada yang saya rasa ada beberapa yang overpriced seperti itu. Artinya kenaikannya menjadi tidak masuk akal buat saya. Paling dilihat pertama baterai, habis itu RAM, sama apa yang gigabyte itu? Oh, storage. Storage ya. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, membeli HP bukan lagi keputusan yang diambil secara impulsif.
Nadine juga mengutarakan bahwa HP tetap jadi prioritas jika memang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan, meski harus membayar lebih mahal demi pemakaian jangka panjang. Tergantung kebutuhan sih Mas. Kalau misalnya emang pekerjaan yang membutuhkan handphone itu jauh lebih baik kalau beli yang sekalian bagus walaupun agak mahal, setidaknya bisa untuk beberapa tahun ke depan, jadi gak usah ganti-ganti. Tapi kalau misalkan pekerjaannya tidak sebutuh itu, handphone yang sangat bagus sepertinya cukup mahal. Namun, bagi Dadik, pembelian HP justru cenderung ditunda selama perangkat yang digunakan masih berfungsi dengan baik. So far sih nggak ada ya. Artinya selama fungsinya masih bisa saya gunakan, saya akan pakai itu. Di sisi lain, meski harga HP mengalami kenaikan, kehadiran promo yang ditawarkan oleh penjual HP tetap menjadi faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk membeli. Nadine bilang, ia lebih memilih menunda sejenak, mendabung lebih lama, atau mencari alternatif lain agar tetap sesuai dengan anggaran dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Mungkin antara nabung lagi, kalau nggak nyari opsi yang lain. Soalnya saya tipe orang pakai handphone lebih deh, mungkin bisa 5 atau lebih. Jadi belinya lagi pas udah rusak, lebih baik beli yang agak mahal sedikit dibandingkan beli yang murah tapi harus ganti terus. Sementara itu, Dadik memilih opsi lain. Yang dipilih adalah membeli seri yang lebih lama, yang dinilai masih mumpuni namun ditawarkan dengan harga yang lebih masuk akal. Mungkin bukan second, tapi seri yang sudah lebih lama ya. Di tengah tren kenaikan harga HP, harapan konsumen sebenarnya cukup jelas. Harga diharapkan tetap berada di level yang wajar dan sebanding dengan fitur yang ditawarkan. Harapannya tentu nggak naik sih ya. Artinya lebih ke tetap pada harga yang wajar sesuai dengan fiturnya sih. Pastinya mungkin jangan terlalu banyak naiknya. Habis itu kalaupun memang naik, spesifikasinya lebih dibaguskan lagi. Jangan sampai upgrade tapi ada bagian yang sengaja di-miss, tapi harganya tetap naik. Itu jadi kayak rugi buat pengguna sih. Kenaikan harga HP di awal 2026 menjadi gambaran nyata dinamika pasar teknologi saat ini. Mulai dari penyesuaian harga di hampir semua segmen, perubahan perilaku konsumen, hingga strategi penjualan yang harus semakin adaptif. Di satu sisi, penjual berupaya menjaga penjualan melalui edukasi, promo, dan pendekatan yang lebih personal. Di sisi lain, konsumen semakin rasional, lebih selektif dalam memilih spesifikasi, menyesuaikan dengan kebutuhan, hingga menunda pembelian yang jika dirasa belum mendesak. Kelangkaan komponen seperti RAM dan kenaikan biaya produksi menjadi faktor utama di balik lonjakan harga. Namun, harapan tetap sama, harga yang wajar dan sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Ke depan, stabilitas harga, transportasi informasi, dan inovasi yang benar-benar relevan akan menjadi kunci agar pasar HP tetap bergerak sehat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena, pada akhirnya, di tengah harga yang terus naik, keputusan membeli HP bukan lagi soal tren, melainkan soal kebutuhan dan nilai guna.